Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai global warming. Nah, jadi global warming ini merupakan salah satu penyebab dari perubahan iklim. Penyebab dari perubahan iklim yang lain itu adalah kerusakan lapisan ozon, dan yang selanjutnya itu adalah efek dari rumah kaca. Sebelum kita membahas global warming lebih dalam, kita bahas terlebih dahulu apakah itu global warming. Nah, jadi dari kata-kata global warming mungkin terbagi menjadi dua, ada global dan juga warming. Jadi berhubungan tentang bumi dan juga berhubungan dengan suhu. Jadi global warming itu adalah fenomena di mana meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan juga daratan bumi. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang penyebab dari global warming, lalu ada dampak dari global warming, dan yang terakhir itu cara menanggulangi global warming. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu penyebab dari global warming. Jadi di gambar tersebut ada gambar pabrik dan juga ada gambar asap yang mengepul. Nah, jadi ini merupakan contoh dari asap pabrik. Asap pabrik itu berbahaya karena mengandung karbon monoksida, karbon dioksida, dan juga gas metana. Nah, gas yang disebutkan sebelumnya itu merupakan gas dari rumah kaca, sehingga tentunya dapat menyebabkan efek rumah kaca. Selain dapat menyebabkan efek rumah kaca, kandungan gas tersebut juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat di sekitarnya. Khususnya dapat mengganggu sistem pernafasan dari masyarakat. Lalu selanjutnya tentang ada gambar kendaraan dan juga ada gambar asap. Berarti penyebab dari global warming itu adalah salah satunya polusi kendaraan. Jadi asap kendaraan itu mengandung gas karbon dioksida dan dapat menyebabkan efek rumah kaca. Nah, karena gas karbon dioksida itu merupakan salah satu gas dari rumah kaca. Nah, selain dapat menyebabkan efek rumah kaca, polusi kendaraan juga tentunya dapat mencemari udara, lalu akhirnya dapat mengganggu kesehatan manusia dan juga masyarakat di daerah tersebut. Lalu selanjutnya adalah gambar kerusakan hutan di sini. Jadi salah satu penyebab dari global warming itu adalah kerusakan hutan. Jadi ketika hutan itu dirusak dengan cara dibakar atau dilakukan penebangan liar, sehingga hutan itu tidak dapat membantu mengolah karbon dioksida menjadi oksigen, sehingga karbon dioksida menumpuk dan akhirnya menyebabkan efek rumah kaca seperti itu. Nah, ini merupakan contoh kerusakan hutan yang ada di Papua. Jadi di Papua itu banyak lahan-lahan hutan yang dirusak untuk dijadikan lahan sawit. Ujung-ujungnya untuk dijadikan komersil. Lalu selanjutnya itu ada coba kita perhatikan gambar di sini. Nah, ada gambar asap yang mengepul dan juga ada gambar debu. Jadi di sini itu merupakan salah satu efek dari penggunaan bahan bakar fosil. Nah, penggunaan bahan bakar fosil itu seperti batu bara, gas alam, dan juga minyak bumi itu dapat menyebabkan atau dikeluarkannya asap yang mengandung karbon dioksida. Nah, karbon dioksida di sini merupakan salah satu gas dari efek rumah kaca, sehingga tentunya dapat menyebabkan efek rumah kaca. Nah, gambar debu yang ada di tangan itu merupakan salah satu contoh fly ash dari PLTU Suralaya yang ada di Serang. Nah, jadi selain mengandung karbon dioksida yang tentunya berbahaya bagi atmosfer, tentunya juga dapat membahayakan manusia atau masyarakat, lalu juga hewan dan makhluk hidup lainnya di daerah tersebut, karena debu yang ada pada udara di wilayah tersebut akan terhirup dan dapat mengganggu kesehatan sistem pernafasan masyarakat di sekitarnya. Selain dapat mengganggu kesehatan, juga tentunya debu tersebut dapat mengganggu kenyamanan dan aktivitas warga. Lalu yang terakhir, penyebab dari global warming itu adalah ada gambar sampah yang dibakar. Nah, tentunya yaitu pembakaran sampah secara berlebihan. Jadi ketika membakar sampah rumah tangga seperti botol plastik dan juga kantong plastik, hasil pembakarannya dibiarkan begitu saja,
tentunya akan menimbulkan gas metana. Nah, gas metana ini merupakan salah satu kandungan pada gas rumah kaca, sehingga tentunya dapat menyebabkan efek rumah kaca. Nah, selain itu juga apabila manusia atau orang-orang yang membakar sampah tanpa pengetahuan, maksudnya asal membakar sampah, tentunya kadang ada kemungkinan di sampah tersebut itu terdapat sampah elektronik yang seharusnya tidak boleh dibakar dan tentunya dapat membahayakan manusia seperti itu. Lalu selanjutnya dampak dari global warming. Nah, jadi di sini bisa diperhatikan ya, ada dua gambar bumi. Ada yang berwarna orange dan ada yang berwarna merah. Nah, keduanya itu merupakan gambar bumi atau temperatur bumi dari dua periode yang berbeda. Nah, jadi yang pertama itu di tahun 1921 sampai 1969 dan yang di bawah itu tahun 1970 sampai 2018. Nah, jadi dampak dari global warming itu adalah perubahan temperatur. Jadi suhu semakin meningkat ya, karena namanya juga global warming sehingga suhu pasti meningkat akibat panas yang terperangkap di bumi. Nah, apabila perubahan temperatur itu terus berlanjut, maka es juga akan ikut mencair seperti itu. Lalu selanjutnya adalah ada gambar terumbu karang. Nah, jadi dampak dari global warming itu adalah tentunya rusaknya biota laut. Jadi akibat dari naiknya suhu pada air laut sebanyak 0,18 derajat Celcius, kenaikan suhu tersebut itu dapat mempengaruhi terumbu karang. Meskipun sedikit, tapi benar-benar terasa perubahannya. Jadi ketika suhu itu meningkat, maka terumbu karang itu akan mengalami pemutihan. Nah, apabila terumbu karang sudah mengalami pemutihan, maka terumbu karang itu rentan terkena penyakit dan bisa berakibat pada kematian terumbu karang. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingat tentang film Nemo, jadi Nemo itu tinggalnya di terumbu karang. Jadi apabila terumbu karangnya sudah tidak ada, maka ikan-ikan juga akan kehilangan habitatnya sehingga ikan-ikan tidak dapat bertahan hidup gitu. Lalu selanjutnya adalah ada gambar petani di lahan yang kering. Jadi gagal panen. Jadi global warming itu dapat menyebabkan kekeringan sehingga nutrisi yang dibutuhkan tanaman itu tidak dapat terpenuhi dengan maksimal dan akhirnya panen itu akan gagal. Nah, apabila panen gagal terjadi dalam jumlah yang cukup besar, maka pasokan makanan itu akan terganggu. Jadi sempat waktu itu juga beberapa kali itu terjadi kelangkaan atau kenaikan harga makanan karena gagal panen yang dialami oleh petani-petani di Indonesia seperti itu. Lalu yang terakhir penanggulangan global warming. Nah, sebelum kita membahas dari penanggulangan global warming, kita lihat dulu salah satu website yang menyediakan tentang. Jadi website ini merupakan, kita bisa lihat website ini. Nah, jadi website ini merupakan salah satu penyedia simulasi yang bisa menyimulasikan kenaikan suhu, lalu jumlah karbon dioksida di bumi, lalu kenaikan air laut di bumi, lalu juga yang terakhir berkurangnya atau mencairnya es. Jadi kita akan lihat simulasi dari temperatur di bumi terlebih dahulu. Jadi kita lihat, jadi ini di tahun 1884. Jadi suhu di beberapa daerah di bumi itu rata-rata masih berwarna biru atau masih dingin dan ada beberapa yang berwarna kuning yang artinya belum terlalu panas seperti itu. Nah, apabila kita geser dari sini lama kelamaan yang berwarna biru tua itu akan menghilang. Nah, di sini mulai menghilang. Jadi di sini masih ada warna biru tua tapi lama kelamaan sudah hilang. Nah, mulai berganti dengan temperatur yang warnanya sudah orange seperti itu. Dan sudah banyak daerah yang berubah menjadi warna putih, artinya sudah
sedang, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Nah, di sini juga warnanya warna oranye sudah semakin menyebar dan sudah hampir menggantikan warna biru. Seperti itu. Nah, apabila kita terus geser sampai ke tahun, nah di sini juga masih terus berubah suhunya. Nah, di tahun 1980 suhu itu mulai makin panas. Bisa dilihat di sini warna birunya sudah semakin sedikit dan sudah diganti oleh warna oranye. Kalau kita terus geser, hanya ada sebagian yang berwarna biru, sedangkan bagian lainnya sudah berwarna putih dan juga warna oranye. Apabila kita geser kembali di tahun 2003, maka suhu juga makin panas. Seperti itu. Di sini makin panas, beberapa daerah sudah semakin panas dan hanya sedikit daerah yang masih bersuhu dingin. Di sini sudah di tahun 2016 sudah makin banyak dan yang terakhir di tahun 2020. Jadi sudah daerah di bumi itu sudah didominasi oleh warna oranye dan kemerahan, sedangkan hanya sedikit daerah yang berwarna netral, berwarna putih dan biru seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan di sini kita lanjutkan materi yang tadi, menanggulangi global warming. Jadi yang pertama itu kita dapat menggunakan energi terbarukan. Seperti misalnya menggunakan panel surya, lalu memanfaatkan air, memanfaatkan udara, dan sebagainya. Lalu selanjutnya itu efisiensi bahan bakar kendaraan. Jadi mengurangi penggunaan transportasi pribadi dan menggunakan transportasi umum, misalnya menggunakan bis, LRT, MRT, dan sebagainya. Dan juga tidak menggunakan transportasi pribadi ke daerah-daerah atau ke tempat-tempat yang dekat. Jadi bisa lebih menggunakan sepeda atau berjalan kaki dan sebagainya. Lalu yang terakhir itu melakukan penghijauan di daerah yang sudah tidak. Ya, melakukan penghijauan itu artinya kita menanam tanaman di daerah hutan atau di daerah tertentu yang sudah tidak ada pohonnya. Lalu kita juga kita bisa terus menjaga lingkungan dengan tidak melakukan tebang liar, tapi kita melakukan tebang pilih. Jadi hanya kayu-kayu atau pohon-pohon tertentu yang bisa ditebang seperti itu. Sebenarnya masih banyak contoh lainnya, tapi cukup sampai sini. Cukup penjelasan sampai sini. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf mungkin banyak kesalahan pada video kali ini atau mungkin materi yang kurang jelas. Nanti Ibu akan share file ini agar kalian bisa baca, lalu beberapa website yang mungkin bisa membantu dalam memahami global warming. Oke, jadi sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.